Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi untuk kamu yang masih di hati. Selamat siang untuk kamu yang masih disayang. Dan selamat sore, selamat malam untuk kamu. Ya, kamu. Oke, seperti yang saya janjikan di video sebelumnya, konten kali ini akan meneruskan alur cerita dari film Alien 1979, di mana di film Alien 1986 ini masih dibintangi dengan pemeran utamanya yaitu Ellen Ripley yang diperankan oleh Sigourney Weaver. Cast baru dalam film ini ada Paul Reiser sebagai karakter Brooke, yaitu salah satu staf kepercayaan dari Wayland Corporation, dan Carrie Ann sebagai Newt, seorang gadis kecil yang sangat cantik. Film kedua dari franchise Alien ini masih menuai kesuksesan, dan kali ini disutradarai oleh James Cameron, salah satu sutradara yang sangat terkenal di Hollywood ya. Ripley, satu-satunya orang yang selamat dari tragedi Nostromo, akhirnya ditemukan setelah 57 tahun mengambang di luar angkasa karena berada di dalam statis sehingga membuat dia tidak menua. Meski 57 tahun telah berlalu, Ripley masih belum dapat melupakan kejadian yang telah dia alami. Keadaan semakin memburuk ketika Ripley tahu anaknya yang 57 tahun lalu masih berusia 11 tahun telah meninggal 2 tahun yang lalu di usia 66 tahun. Sebelum kita lanjut ke alur cerita filmnya, saya ingatkan spoiler konten untuk kalian yang belum pernah menonton secara langsung filmnya, dan silahkan tonton konten sebelumnya supaya lebih paham dengan alur cerita film kali ini. Film berawal dengan diperlihatkannya pesawat yang ditumpangi Ripley tiba di stasiun Gateway milik perusahaan Wayland Corporation. Setelah bangun dari statis, dia dan kucingnya kini dirawat di sebuah ruangan medis. Di sana, dia bertemu dengan salah satu staf perusahaan Wayland Corporation yang bernama Carter Brooke. Brooke menjelaskan jika Ripley sangat beruntung karena bisa sampai ke stasiun dengan pesawat yang kehabisan bahan bakar, hanya mengambang-ambang di luar angkasa selama 57 tahun. Mendengar hal itu, Ripley terkejut. Dia mengingat kejadian yang sudah dia alami. Dia merasa di dalam perutnya sudah ada xenomorph yang siap keluar, dan tiba-tiba dia terbangun. Ya, semua itu ternyata hanya mimpi. Suster di sana memberitahu jika dia selalu terlihat bermimpi buruk setiap malam. Setelah 2 hari dia berada di sana. Ripley menjawab jika dia tidak apa-apa. Di sebuah ruangan, Brooke menemui Ripley dan menjelaskan kabar tentang anaknya. Di sini kita baru mengetahui jika Ripley sudah mempunyai seorang anak perempuan, di mana di misi dia yang pertama dia harus meninggalkan anaknya yang belum genap berumur 11 tahun yang bernama Amanda. Dengan dokumen yang dibawanya, Brooke menjelaskan jika Amanda sudah meninggal 2 tahun yang lalu di usia 66 tahun. Ripley yang melihat foto anaknya yang sudah terlihat lebih tua dari dirinya hanya bisa bersedih karena dulu dia sempat berjanji jika dia akan pulang di hari ulang tahun anaknya yang ke-11. Di ruang rapat, para staf Wayland meminta Ripley untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya dia alami beserta para kru dari pesawat Nostromo. Pimpinan rapat menuduh jika Ripley meledakkan pesawat Nostromo tanpa alasan. Semua cerita mengenai kejadian yang dia alami hanya dianggap omong kosong karena tidak ada bukti jika adanya makhluk organisme yang terbawa dari planet LV-426. Ripley menjelaskan tentu makhluk itu sudah tidak ada karena dia sudah menghancurkannya, dan tanpa Ripley ketahui karena terlalu lama mengambang di luar angkasa. Di sini kita tahu jika sekarang planet yang asal mula xenomorph ikut ke dalam pesawat Ripley sudah mempunyai nama, bahkan sudah ada koloni manusia yang berhasil tinggal di sana selama 20 tahun terakhir. Rapat pun ditutup dengan dicabutnya jabatan Ripley sebagai kru luar angkasa, dan sekarang dia akan dirawat sampai keadaannya kembali pulih sebelum dipulangkan ke bumi karena dianggap mengalami gangguan jiwa. Kini kita diperlihatkan di LV-426. Di sana dibangun beberapa fasilitas, diantaranya penelitian tanah dan udara, sehingga bisa lebih layak untuk dijadikan bumi kedua. Meski sudah 20 tahun mereka berada di sana, tempat-tempat planet tersebut belum seluruhnya mereka eksplor. Ada satu keluarga yang ditugaskan mencari tambang minyak.
Dan yang mereka temukan kali ini ternyata itu pesawat yang sama yang di film sebelumnya ditemukan Kapten Dallas dan kru. Karena rasa penasarannya, ibu dan ayah dari keluarga itu keluar dari kendaraan yang mereka tumpangi dan berjalan masuk ke dalam benda yang merupakan pesawat asing tersebut. Singkat cerita, mereka kembali menemui anak-anaknya. Ketika anaknya membuka pintu, dia histeris melihat ada makhluk asing yang menempel di wajah ayahnya. Sang ibu pun langsung menghubungi pusat penelitian dan meminta bantuan. Salah satu petugas penelitian yang dihubungi memberitahu pimpinan di sana jika mereka menemukan sesuatu yang belum bisa mereka identifikasi. Tanpa tahu yang sebenarnya terjadi, pimpinan pun menjelaskan butuh waktu setidaknya 2 minggu untuk mengidentifikasi dari setiap temuan baru di sana. Di stasiun Gateway, Brooke kembali menemui Ripley, ditemani seorang letnan yang bernama Gorman. Dia memberitahu Ripley jika saat ini mereka kehilangan kontak dengan koloni di LP-426. Brooke yang sudah percaya dengan cerita Ripley memintanya untuk ikut bersama Letnan Gorman pergi ke LP-426 untuk mencari tahu apa yang sudah terjadi di sana. Awalnya tentu Ripley menolak karena dia sudah tidak mau berurusan dengan alien lagi, dengan rasa trauma yang masih menghantuinya. Namun, Brooke mencoba meyakinkannya karena hanya Ripley satu-satunya orang yang pernah selamat dari serangan alien, dan tentu hanya dia yang tahu cara untuk mengalahkan alien tersebut jika benar-benar ada di LP-426. Karena Ripley terus-terusan dihantui oleh mimpinya, akhirnya dia menghubungi Brooke dan dia setuju untuk ikut ke LP-426. Singkat cerita, mereka berangkat menuju LP-426 dengan satu tim dari militer yang terdiri dari 12 orang, termasuk dirinya dan Brooke. Saat jam makan, Ripley curiga dengan gelagat satu orang kru karena mempunyai kemampuan di luar manusia biasa. Dia dapat menggerakkan tangannya secara cepat. Lalu orang itu duduk di sebelah Ripley dan dari jarinya keluar cairan warna putih. Seketika, Ripley memarahi Brooke karena Brooke tidak menjelaskan jika ada robot yang ikut bersama mereka. Ripley tidak percaya dengan robot, mengingat kejadian yang dulu dilakukan As kepadanya. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka sampai di orbit LP-426 dan bersiap mendarat dengan menggunakan pesawat awak yang terdiri dari 2 pilot, sedangkan yang lain masuk ke dalam kendaraan mobil baja. Setelah sampai di titik pendaratan, mobil keluar dari pesawat, sedangkan pesawat awak berjaga-jaga di atas. Jika ada emergensi, pesawat bisa langsung menjemput mereka. Tim yang bertugas keluar dibagi menjadi 2 regu, sedangkan Ripley, Brooke, Kolonel Gorman, dan Bishop, Bishop nama robot yang ikut bersama mereka, menunggu di dalam mobil. Letnan menyuruh regu pertama untuk masuk ke gedung penelitian, dan regu kedua bergerak di belakangnya. Mereka yakin jika sebelum mereka tiba di sana telah terjadi penyerangan karena terlihat isi ruangan itu berantakan dan mereka tidak menemukan siapapun di sana. Ripley yang mengawasi dari dalam mobil melihat sesuatu dari salah satu kamera yang dipakai oleh regu. Dia menyuruh untuk mengarahkan kamera ke lantai. Terlihat lantai di sana seperti meleleh. Melihat itu, Brooke semakin percaya dengan cerita Ripley tentang zat asam yang keluar dari tubuh alien dan bisa melelehkan benda. Kemudian kolonel dan Ripley menyusul regu untuk masuk memeriksa keadaan di dalam gedung. Di sebuah ruangan terlihat ada beberapa benda seperti inkubasi di mana di dalamnya terdapat makhluk yang sebelumnya menempel di wajah seorang warga LP-426. Ini mengingatkan kita dengan omongan pimpinan penelitian di sana. Jika mereka menemukan hal baru, setidaknya perlu waktu 2 minggu untuk penelitian sehingga mereka bisa mengetahui benda-benda yang baru mereka temukan. Yang mungkin dalam proses penelitiannya itu, para Xenomorph sudah menyerang seluruh warga. Alat pelacak dari salah satu regu menemukan ada sinyal kehidupan di dekat mereka. Setelah didekati, ternyata itu seorang anak perempuan bernama Newt, yaitu anak dari orang pertama yang wajahnya tertempel makhluk asing di sana. Anak itu satu-satunya warga yang selamat. Dia sembunyi di sana sudah beberapa hari semenjak penyerangan Xenomorph. Ripley mencoba membujuk anak itu untuk ikut bersamanya karena Newt terlihat sangat trauma. Bahkan mungkin traumanya jauh lebih parah daripada yang dialami Ripley. Ripley memberinya minum dan membersihkan wajahnya.
Sama seperti robot pendahulunya, Bishop di sini terlihat sangat penasaran dengan makhluk yang baru saja dia temukan. Setelah itu, mereka kembali ke mobil dan menemukan pergerakan di salah satu stasiun di sana. Mereka mengira itu sinyal dari warga LP-426 yang masih selamat, sama seperti Newt. Lalu mereka pergi untuk memeriksanya. Tak lama, mereka sampai di koordinat sinyal yang mereka terima. Regu pun keluar untuk menelusuri area di sana, sedangkan Ripley tetap berada di dalam mobil. Dengan menuruni tangga, Regu masuk ke dalam ruangan, di mana ruangan tersebut ternyata sudah dilapisi struktur aneh, sama seperti bentuk pesawat Xenomorph. Ripley bertanya kepada kolonel, senjata apa yang Regu bawa? Kolonel menjawab, jika mereka membawa senjata peledak, yang jika ditembakkan itu mampu menembus baja. Brooke sadar, jika tepat di bawah mereka, ini merupakan reaktor nuklir, yang sebenarnya tidak boleh ada senjata apapun. Karena jika terjadi ledakan kecil bisa memicu ledakan nuklir di sana. Jadi kolonel memperingatkan kepada Regu agar tidak asal menembak. Akhirnya demi keselamatan semua senjata pun dipreteli dan dikeluarkan isi pelurunya. Menyisakan penembak api saja. Dan salah seorang dari mereka tetap membawa satu senjata untuk berjaga-jaga. Sampai mereka pada satu ruangan. Di sana mereka menemukan jika semua warga LP-426 sudah mati dan mayat-mayatnya menggantung seperti diselimuti jaring-jaring laba-laba yang membentuk kepompong. Mereka juga menemukan makhluk yang menempel di wajah sudah terlepas. Itu artinya para Xenomorph sudah bersarang di masing-masing perut dari warga LP-426. Mengetahui hal tersebut, Ripley menyuruh Regu untuk segera pergi dari tempat itu dan kembali ke atas. Tiba-tiba mereka menemukan salah satu warga yang masih hidup, seorang wanita. Dia meminta agar segera dibunuh karena mungkin dia sudah tahu jika tidak lama lagi seekor Xenomorph akan keluar dari perutnya. Dan benar saja, makhluk itu pun keluar dari perut wanita tersebut. Ripley yang melihatnya hanya bisa bersedih. Dan mereka pun langsung membakarnya, tetapi Xenomorph itu berhasil kabur. Karena kejadian itu mengakibatkan para alien yang sudah tumbuh besar mendekat. Itu terlihat dari banyaknya sinyal yang diterima alat pelacak. Ripley meminta kolonel menjalankan mobilnya mendekat ke tempat para Regu untuk menjemput mereka. 2 orang berhasil masuk ke dalam mobil dan sisanya masih terjebak di sarang Xenomorph. Dengan satu persatu dari mereka berhasil tertangkap oleh Xenomorph. Salah satu dari mereka tidak sengaja menembakkan senapan sehingga menimbulkan kebakaran yang berpotensi nuklir di sana akan segera meledak. Kolonel memanggil pesawat awak untuk menjemput mereka. Pesawat pun tiba. Namun naas, ternyata di dalam pesawat tersebut sudah ada satu Xenomorph yang sudah dewasa. Pesawat pun hancur sebelum mendarat. Mereka sedikit berputus asa karena sekarang mereka tidak tahu caranya pulang. Pesawat mereka sudah hancur dan di sana banyak Xenomorph yang siap menghabisi mereka kapanpun. Dengan Regu yang tersisa, mereka kembali ke tempat penelitian dan menutup semua pintu masuk. Mereka mengumpulkan semua senjata dan bahan bakar dan membuat rencana akan menghancurkan sarang alien di sana. Setelah menidurkan Newt, Ripley berbicara dengan Brooke dan Bishop. Bishop berencana membawa satu organisme ke stasiun Gateway. Ripley jelas menolaknya. Dia menyangka ini rencana Brooke. Tapi Bishop menjelaskan jika ini bukan rencana Brooke, melainkan prosedur perusahaan yang nantinya organisme tersebut akan dijadikan senjata biologi, sedangkan Brooke hanya akan mendapatkan keuntungan karena berhasil mengajak Ripley untuk ikut bersamanya. Ripley meninggalkan mereka dan menemui Regu yang tersisa. Mereka melihat para alien sudah mengepung tempat mereka sekarang. Sebagian alien dapat teratasi oleh robot senjata di luar, tetapi persenjataan semakin menipis, sampai akhirnya robot penjaga kehabisan peluru di luar. Hal yang bisa mereka lakukan saat ini adalah dengan memperbaiki pemancar sinyal yang tempatnya di luar gedung. Itu bisa mengoperasikan pesawat awak cadangan yang berada di pesawat kargo sehingga bisa menjemput mereka. Lalu Bishop bersedia keluar untuk memperbaiki pemancar. Dia keluar melewati pipa saluran udara. Tak lama dia pun berhasil mengendalikan pesawat awak untuk menjemput mereka.
Ripley yang menemani Newt tidur dikagetkan dengan benda yang jatuh ke lantai. Lalu dia membangunkan Newt untuk berjaga, dan benar, tak lama makhluk itu tepat berada di atas mereka dan siap menempel ke wajahnya. Mereka mencoba menghindar dan meminta pertolongan karena pintu tidak mau terbuka. Brooke yang melihat dari CCTV seolah tak peduli. Sekarang kita tahu kalau Brooke sengaja mengurung Ripley karena Ripley mencoba menghalangi rencana perusahaan. Untungnya kolonel dan para regu berhasil menyelamatkan mereka, dan mereka berniat menghabisi Brooke karena telah mengancam nyawa Ripley. Saat mereka akan membawa Brooke keluar, tiba-tiba listrik di sana mati. Ripley tahu itu ulah alien, dan benar saja sekarang para alien sudah mengepung mereka kembali. Mereka pun melawan sekuat tenaga. Ripley dan Newt yang hendak kabur keluar melalui celah jendela kecil. Tiba-tiba Newt terperosok ke dalam lubang di sana. Gak tahu sih itu lubang apa. Lubang apa ya? Oh, ternyata saluran air. Ripley dan Hicks, seorang regu, berniat mencari Newt melewati jalan lain. Dia berhasil. Sekarang Newt tepat berada di bawah mereka. Tapi terhalang oleh lantai bangunan. Saat Hicks mencoba memotong lantai tersebut, satu alien sudah berada tepat di belakang Newt dan langsung menangkapnya. Ripley mengajak Hicks untuk keluar dari gedung tersebut. Mereka bertemu Bishop yang sudah berhasil mendaratkan pesawat penjemput. Setelah mereka masuk pesawat, Ripley meminta agar mereka tidak berangkat dulu ke orbit karena Ripley yakin Newt masih hidup. Dengan waktu peledakan nuklir yang hanya tersisa 25 menit, Ripley mencoba mencari Newt sendiri, sedangkan Bishop dan Hicks menunggu di pesawat. Ripley pun berhasil masuk ke dalam sarang alien dan menemukan Newt. Benar saja, Newt masih hidup. Karena terbungkus oleh kepompong, dengan sekuat tenaga Ripley mencoba mengeluarkan Newt dari sana. Saat mereka beranjak keluar, Ripley menemukan banyak telur-telur baru di sana. Ternyata itu telur yang baru dikeluarkan oleh ratu alien. Ripley mencoba membakar semua telur di sana, mengakibatkan sang ratu marah dan mengejar mereka. Setelah sampai di atas, pesawat Bishop pun berhasil menjemput mereka, dan tepat waktu setelah lepas landas, LP-426 pun hancur dengan bom nuklirnya. Mereka berhasil merapat masuk ke pesawat kargo dengan kru yang tersisa, yaitu Ripley, Bishop, Newt, dan juga Hicks yang terluka. Baru juga Ripley memuji Bishop karena dia sudah bekerja dengan dan dia memang android yang baik. Tiba-tiba Ratu Alien menusuk Bishop dari belakang. Ternyata tanpa sepengetahuan mereka, sang Ratu Alien berhasil ikut ke dalam pesawat. Nggak tahu lewat mana tuh, padahal gede ya, tapi nggak kelihatan. Sekali lagi, Ripley harus berhadapan dengan sang ratu. Dengan menggunakan robot pemindah barang, Ripley berhasil menghajar dan menjatuhkan alien tersebut keluar angkasa. Newt pun sekarang memanggil dia ibu. Dan karena kondisi pesawat kini sudah aman, mereka pun bersiap untuk tidur di dalam statis untuk perjalanan pulang. Dan film pun selesai. Mungkin alur cerita kali ini lumayan panjang karena memang filmnya juga berdurasi lebih panjang sih dari film yang pertama. Terima kasih sudah menonton dan tunggu kelanjutan ceritanya di film yang ketiga. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Girl about a 10, I should fuck her in a Benz.